Yo, halo! Kali ini saya mau bahas lagi, atau lebih ke cerita, tentang handphone model Candy Bar atau desain jadul tapi pakai OS Android. Dan speknya ini tinggi banget buat modelan kayak gini. Ya, jadi ini adalah Kin F22 Pro yang pernah saya bahas untuk reviewnya, bahkan siksa main gamenya di beberapa tahun yang lalu ya. Dan setelah itu, handphone ini cuma jadi penghuni lemari. Karena jujur aja, nih handphone menurut saya pas dipakainya itu kayak nanggung. Karena dari dimensinya itu termasuk besar untuk jenis handphone Candy Bar berkeypad gini. Makanya saya lebih suka bentuk desain dari kakaknya, yaitu Kin F21 Pro, yang lebih kecil, ringan, dan cakep aja kelihatannya. Minimalisnya itu dapet. Dari segi harganya, memang handphone ini masih lumayan tinggi. Apalagi sekarang toko Mang Ali udah nggak bisa kirim ke Indonesia. Jadi makin mahal aja nih handphone, walaupun di toko-toko online lokal itu ada. Tapi digoreng abis-abisan, sampai ke 4 jutaan. Buset, kalau di smartphone biasa udah dapet kelas mid-range lah ya. Terus ternyata, pas saya coba live di platform sebelah, orang-orang masih banyak yang penasaran dan minat sama handphone ini. Karena selain dari modelnya, spek handphone ini pun terbilang lumayan tinggi, dan dipakai untuk kebutuhan zaman sekarang masih bisa banget. Dia pakai chipset MediaTek G85, RAM-nya 4GB, internal 64GB, GPU-nya Mali G52 MC2, layarnya 3,5 inch, jaringannya 4G, baterainya 2150 mAh, dan menggunakan OS Android 12. Dengan spek segitu, handphone ini mampu jalanin berbagai aplikasi kekinian layaknya smartphone Android biasa. Mau buat komunikasi, sosmed, dioprek-oprek, bahkan buat gaming gasken. Nah, daripada handphone ini cuma jadi penghuni lemari, akhirnya saya ada niatan jual handphone ini. Lumayan juga kan harganya? Tapi sebelum saya lepas handphone ini, ada beberapa hal yang harus dibenahin dulu, khususnya di sistemnya. Karena handphone ini udah saya oprek-oprek, dan ada beberapa hal yang udah diubah. Kayak statusnya jadi root, terinstall Google Play Service tapi lewat modul, dan sistem aslinya itu pakai ROM Cina. Jadi masih ada keterbatasan atau yang dipaksakan gitu. Makanya, saya mau coba oprek lagi, tapi fokus buat kembaliin pakai stok ROM atau sistem bawaannya. Setidaknya ada Google Service dan nggak kayak di ROM Cina. Pokoknya standar dan biar bisa tinggal pakai lah buat calon pembelinya nanti. Nah, setelah saya cari-cari, ternyata handphone ini tuh udah lebih banyak oprekannya dibanding waktu dulu saya coba oprek sendiri. Di forum XDA, saya nemu stok firmware global dengan berbagai keunggulan dibanding firmware bawaan Cina dari unit saya ini. Jadi kelihatannya oke lah kalau buat pemakaian orang awam nantinya. Oke, untuk installnya ini sebenarnya gampang, karena udah disediain bahan-bahannya. Tinggal dicomot dan eksekusi aja. Cuma persyaratannya itu, handphone harus dalam keadaan UBL atau Unlock Bootloader. Kalau di posisi firmware unit saya itu gampang, tinggal masuk ke Fastboot, terus pakai ADB di PC, dan jalanin perintah Fastboot Flashing Unlock. Selesai. Nah, kalau buat install firmware-nya, itu pakai software SP Flash Tool. Tinggal pilih aja file scatter dari bahan yang dicomot tadi, ntar otomatis file-file lainnya ngikut. Terus tekan download dan hubungin handphonenya dalam keadaan mati. Nanti otomatis tuh di SP Flash Tool jalanin prosesnya, dan tinggal tungguin aja. Setelah selesai, coba dinyalain, semoga bisa nyala, dan nggak bootloop. Yes, nyala. Tapi kok jadi Nokia? Wih, ada salamannya segala lagi. Unik sih kalau menurut saya, jadi tambah berasa handphone-handphone Nokia jadul. Tapi semoga aja calon pembeli nggak komplain ya sama tampilan awal nyalainnya ini. Nah, udah kelihatan nih, di setupnya pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Cina lagi. Ini pilih yang standar version, biar bisa bebas install aplikasi, mau file APK ataupun dari toko aplikasi. Dan akhirnya bisa masuk nih ke tampilan menu awal dari Kin F22 Pro yang udah diinstal firmware global custom. Secara tampilannya ini nggak banyak berubah dari stok versi Cina. Cuma di sini udah terinstall langsung Google Service atau Play Store-nya. Harusnya sih ini bukan dari hasil modul dan nggak harus daftar atau verifikasi device lagi ya. Tapi ntar dicek lagi deh. Kalau cek di setting About Phone, untuk build number-nya ini jadi 20.0.2 dan versi kernelnya pun naik ya. Tapi untuk versi Android-nya tetap di Android 12. Untuk bahasa sistem ini udah tersedia banyak, nggak cuma bahasa Cina dan Inggris, bahasa Indonesia udah ada. Terus untuk yang lainnya juga saya coba aman nih,
kayak kamera, speaker, wifi, bluetooth, dan sinyal pun muncul ya, jaringan 4G-nya aman. Karena emang bayar pajak resmi juga sih pas saya beli. Jadi ini mah nggak ada masalah, nggak perlu khawatir kena blok. Nah, dicoba nih untuk Play Store-nya. Dan bisa kebuka, nggak muncul notif-notif rese harus verifikasi gitu, kayak di ROM Cina. Ini tinggal login aja ya, seperti biasa. Terus tinggal cari dan download aja aplikasi yang diinginkan. Tapi ternyata masih ada nih masalah yang sama kayak di ROM Cina, yaitu buat ngetiknya. Kalau pakai keypad ini, bawaannya itu yang khusus Cina, dan harus pakai virtual keyboard dari Google Keyboard kalau mau ngetik pakai bahasa biasa. Berasa mubazir kan keypadnya ini? Tapi tenang, solusinya ada kok. Tinggal install aja aplikasi keyboard lain yang mendukung input lewat keypad. Di sini contohnya saya pakai 12 key keyboard. Hasilnya bisa pakai keypad ini ya buat ngetiknya. Habis itu saya coba install beberapa aplikasi dari Play Store maupun lewat file APK. Itu bisa. Sekalian juga nih, saya mau cobain beberapa aplikasi bank. Soalnya banyak yang nanya dari awal saya review handphone ini, bisa nggak pakai aplikasi bank? Cuma karena posisi handphonenya waktu itu saya root, ya otomatis nggak bisa. Kalau sekarang harusnya sih bisa ya. Dan hasilnya, kok nggak bisa ya? Coba yang lain. Nggak bisa juga. Katanya kedeteksi mengalami perubahan dan disuruh hapus aplikasi atau reset. Coba yang lain lagi deh. Tetap nggak bisa ya? Katanya aplikasi tidak dapat berjalan dengan kode ini nih. Saya curiga sih sama status sistemnya. Dan ternyata tanpa disadari muncul nih aplikasi Magis. Kayak namanya, ini ajaib, muncul tiba-tiba. Cuma kayak harus di-download lagi gitu. Ya udah, coba ikutin dulu deh. Berlama-lama kemudian. Nah, di sini ternyata benar, ini udah kondisi root. Cek di AIDA 64 juga sama. Tapi tenang, ini masih bisa di-unroot. Tinggal dicopot aja nih di Magisnya, dan tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah itu, Magisnya hilang, dan statusnya juga udah nggak root. Coba install lagi ya aplikasi banknya. Dan hasilnya bisa nih, kebuka. Tinggal login aja. Untuk aplikasi lainnya pun macam toko online, ojol, dompet digital, sosmed, harusnya sih ini udah aman ya, karena udah nggak di-root dan ada Google Service-nya. By the way, Google Service-nya juga nggak hilang setelah dicopot Magisnya tadi. Berarti memang bukan hasil dari modul ya, udah bawaan sistemnya. Mantap! Kin F22 Pro ini memang termasuk handphone unik, dengan desain candy bar ala handphone jadul, tapi menggunakan sistem kekinian dan speknya termasuk tinggi di model seperti ini. Tapi dari segi harganya juga ikut tinggi, banget malah, dan gampang buat dimendang-mendingin juga. Cuma menurut saya, mungkin ada beberapa orang yang butuh handphone seperti ini. Entah pengen handphone minimalis tapi tetap bisa dipakai zaman sekarang, pengen ngurangin kecanduan gadget, atau emang buat orang tua yang masih butuh keypad ala-ala handphone jadul tapi dengan sistem yang mengikuti zaman. Misalnya butuh media komunikasi yang lebih modern. Ya, handphone ini bisa jadi jawabannya. Dan ternyata emang bener ya, handphone punya saya juga laku loh. Pas banget sih, emang lagi BU. Semoga handphonenya bermanfaat ya. By the way, buat yang nanya kalau barang bekas konten dijualnya itu di mana, ya cek aja di deskripsi. Itu kalau dijual ya, kadang dikoleksi atau kadang dipakai juga sih. Oke, jadi itulah cerita saya oprek Kin F22 Pro, si handphone candy bar Android dengan spek tinggi yang akhirnya saya lepas. Sekian video ini, silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.